Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bahagia untuk kita semuanya. Apa kabar teman-teman? Selamat bertemu di channel Sukmadiarti Psikolog. Silahkan boleh dukung channel ini dengan subscribe. Ya, teman-teman sekalian, menarik sekali di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang penerimaan hidup. Ya, penerimaan hidup ya. Kenapa sih kalau mengangkat tema penerimaan hidup? Ya, karena ternyata teman-teman sekalian banyak sekali peristiwa yang kita jalani dalam kehidupan ini yang tidak semuanya itu berjalan sesuai dengan kemauan kita. Tidak semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Ada kalanya kita juga menemui kejadian-kejadian yang membuat kita merasa kecewa, membuat kita merasa marah, membuat kita merasa bersalah, gitu ya. Sehingga itu kemudian mengganggu ya, menghambat kemajuan kita. Kenapa? Karena kita terus dibelenggu oleh pikiran-pikiran negatif yang diakibatkan oleh kejadian-kejadian yang tidak sesuai harapan kita tadi. Ya, kita hanyalah manusia, kita bukan Tuhan yang mengatur kehidupan ini sehingga, kita tidak bisa selalu menuntut ya orang lain ataupun hidup berjalan seperti maunya kita. Maka apa yang kemudian bisa kita lakukan ketika ada suatu situasi, kejadian, atau respon orang lain yang ternyata tidak sesuai harapan kita? Jawabannya adalah dengan kita menerima. Dengan kita ikhlas, ridho, menerima apapun itu kejadiannya. Seorang tokoh yang bernama Lois Hay mengatakan bahwa sikap menerima adalah kunci untuk kesembuhan hidup. Apa yang kita tolak akan terus menghantui hidup kita. Makanya dikatakan, jangan berpikir positif gitu ya. Ada sebuah buku Kuantum Ikhlas dari Pak R.B. Sentano mengatakan, jangan berpikir positif. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika kita memang sedang ada masalah, kita tidak bisa sekaligus langsung menutup masalah itu dengan berpikir positif. Sebelum kita bisa berpikir positif, maka yang harus kita lakukan adalah kita menerima dulu pikiran negatif yang muncul, ya. Kalau kita langsung tutup dengan pikiran positif, tapi perasaan kita masih sensitif, tentu tidak akan optimal. Ya, maka sebelum kita berpikir positif, sebelum kita bisa berpikir positif, maka harus menerima dulu pikiran-pikiran negatif yang muncul dalam diri kita. Ya, misalnya ketika ada satu peristiwa yang membuat kita merasa kecewa, merasa marah, merasa cemburu, merasa sakit hati, terima dulu perasaan itu. Sampai bila kita belum bisa menerima, masih menolak, maka selama itu pula lah perasaan itu akan terus mendominasi diri kita hingga sampai kemudian kita bisa jatuh sakit, mentalnya terganggu, ya, jadi tidak sehat mental. Ya, ketika kita belum bisa menerima, masih tidak puas dengan takdir yang Allah berikan, yang Tuhan berikan, maka selama itu pula kita akan merasa hidup kita tertekan, penuh tekanan gitu ya. Kita akan terus mempertanyakan jadinya, mengapa ya kok pasangan saya berkhianat? Mengapa ya kok anak saya tidak patuh? Mengapa ya mertua saya kasar? Mengapa ya? Mengapa ya? Mengapa ya kok saya sakit-sakitan? Mengapa ya rezeki saya kok tidak datang-datang? Capek kan ya? Ketika kita terus mempertanyakan kehidupan, capek. Begitu juga saat kita terus mempertanyakan atau membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, jadi tidak bersyukur, jadi terus mengeluh. Dan itu akan membuat energi kita terkuras. Habis untuk keluhan, habis untuk menyalahkan, habis untuk meratapi. Maka cara untuk meraih ketenangan adalah dengan kita menerima kehidupan itu sendiri. Apa aja sih yang harus diterima? Ya, dalam buku Pemulihan Jiwa karya Pak Dedi Susanto, beliau menyebutkan ada 3 hal yang perlu kita terima dalam kehidupan ini.
Yang pertama adalah menerima bahwa kehidupan itu ya penuh dengan ujian dan tantangan. Ya. Kita perlu menyadari bahwa tidak ada hidup yang mulus-mulus aja, itu tidak ada. Ada rodanya gitu ya. Dan kalau kita pahami konsep roda itu, ya terus berputar gitu ya. Ada masanya kita berada di atas, ada masanya kita berada di bawah. Ada masanya kita senang, ada masanya juga kita dalam ujian atau kesulitan dan tantangan. Jadi kalau kita menyadari itu, maka suatu saat kita menghadapi suatu masalah atau kejadian yang tidak sesuai harapan, ya teruslah berputar, ya kan? Terus berjalan, terus berjuang, hadapi, terima, ya kan? Kenapa? Karena semua akan terlewati juga. Semua permasalahan yang saat ini hadir itu akan berlalu juga. Bukankah kita bukan kali ini saja mendapati masalah dalam hidup? Sebelum-sebelumnya kita pasti juga sudah menghadapi banyak problema dan kita bisa melewatinya loh, ya kan? Nah, maka sadari bahwa hidup adalah ujian. Hidup adalah uh, kehidupan itu ya seperti itu gitu, ya. Ada masa-masanya. Maka dengan kita menyadari ini, kita tidak lagi mempertanyakan. Kemudian apalagi yang kedua? Yang kedua adalah menerima penerimaan terhadap diri sendiri. Ya, seorang klien pernah sharing tentang rasa bersalah yang muncul dalam dirinya karena sebelum-sebelumnya ada kejadian-kejadian sebelumnya yang dia merasa dia harusnya tidak mengambil keputusan itu. Kemudian akhirnya karena keputusannya itu menyebabkan dia kehilangan anaknya, atau dia kehilangan orang tuanya, atau dia kehilangan pekerjaan dan seterusnya. Sehingga dia merasa bersalah atas keputusan sebelumnya yang dia ambil. Terus-menerus dalam perasaan bersalah membuat diri kita sendiri juga tidak nyaman. Kita jadi merasa takut untuk melangkah, kita dipenuhi rasa bersalah, ya. Akhirnya kita lalai ya dengan yang saat ini yang harusnya perlu kita syukuri yang masih ada. Maka kita juga perlu berdamai dengan diri kita sendiri atas kesalahan atau kekurangan yang pernah kita lakukan, baik pada diri kita sendiri maupun kepada orang lain ataupun orang-orang yang di sekitar kita. Kita terima bahwa kita ini manusia biasa yang tidak sempurna. Ada kalanya kita juga melakukan kesalahan, ada kalanya juga keputusan-keputusan kita tidak tepat, ya. Atau ada kalanya pula kita ya tidak bisa memenuhi ekspektasi orang lain terhadap kita. Ya itulah kita. Kita manusia biasa, punya keterbatasan. Tidak bisa selalu menyenangkan hati orang lain. Kadang kita berniat menyenangkan saja, orang lain bisa menanggapinya dengan keliru. Ya kan? Sadari itu sehingga kita bisa menerima diri kita sebagai manusia biasa yang juga punya keterbatasan. Nah, kemudian yang ketiga yang perlu kita terima juga adalah penerimaan terhadap orang lain. Menerima orang lain bahwa dia juga manusia biasa, menerima pasangan kita yang juga punya keterbatasan, tidak selalu bisa memenuhi kemauan kita, tidak selalu bisa kita ubah seperti harapan kita. Ya, merubah diri sendiri saja tidak mudah ya, apalagi ketika kita ingin merubah orang lain pasti lebih tidak mudah lagi. Maka kalau kita terlalu menuntut yang terlalu tinggi agar orang lain berubah, maka semakin tinggi tuntutan kita, harapan kita semakin besar pula kekecewaan yang kemungkinan bisa kita rasakan. Solusinya adalah menerima mereka apa adanya. Cinta tanpa syarat. Ya, saya menerima kamu apa adanya kamu. Sehingga kita tidak lagi menuntut yang berlebihan kepada orang-orang di sekeliling kita. Sehingga energi kita tidak terkuras untuk hal itu. Ya, seperti itu. Nah, ketika kita tidak ingin lagi mengubah orang lain, tapi sudah menerima mereka dengan segala kekurangan maupun keterbatasan mereka, maka dengan itu pula kita jadi lebih mudah untuk melihat
kebaikan yang ada pada mereka. Kalau kita belum menerima, maka fokus kita adalah pada kekurangan, kekurangan, kekurangan mereka saja, dan itu terus yang akan menjadi keluhan kita dan membuat energi kita negatif dan hubungan kita pun menjadi tidak harmonis. Tapi ketika kita sudah menerima, maka kita akan lebih fokus memperhatikan dan mensyukuri kelebihan ataupun kekuatan yang ada pada diri mereka. Dan inilah yang akan membuat energi kita adalah energi positif dan mereka merasakan itu, dan ketika mereka merasakan itu, mereka pun bisa harmoni dengan kita, bisa saling mengisi, saling melengkapi, dan memperbaiki diri menuju yang lebih baik lagi tanpa merasa tertekan. Ya, maka teman-teman sekalian, meskipun tentu tidak mudah untuk bisa menerima kenyataan yang tak sesuai harapan kita, tapi sadarilah bahwa itulah yang perlu kita lakukan. Walaupun berproses untuk bisa menerima, tetap sadari bahwa kita berjalan menuju itu. Pelan-pelan kita hadirkan perasaan ikhlas, perasaan ridho untuk menerima apapun takdir ketetapan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan saksikanlah ketika kita menerima, maka hati kita akan menjadi lapang. Hati kita akan menjadi tenang. Ya kan? Hati kita akan menjadi lapang dan hati kita akan menjadi tenang. Dalam sebuah pelatihan yang saya ikuti, saya bertanya kepada narasumber. Dokter, kebetulan pengisinya adalah dokter, kenapa ya hanya dengan kita mengatakan ikhlas, kita menerima, maka permasalahan kita menjadi berkurang, menjadi selesai. Lalu dokter mengajak saya untuk praktek langsung gitu ya. Kalau tadinya mungkin materinya hanya sekedar teori, maka saya diminta untuk praktek langsung. Nah, teman-teman sekalian di sini bisa praktek. Coba, kata dokternya ya, bayangkan. Coba ibu pejam mata, lalu kemudian ibu ingat, ibu punya suami? Punya. Coba ingat Bu, pasti suami kita, pasangan kita tidak sempurna ya. Ada kalanya kita kesel atau jengkel atau marah kepadanya. Coba Ibu ingat satu satu karakter kah atau satu kejadian yang kemudian membuat Ibu merasa tidak nyaman dengan pasangan Ibu. Dokter meminta saya untuk memejamkan mata dan kemudian membayangkan, mengingat lagi peristiwa ataupun kejadian atau karakter pasangan yang membuat saya tidak nyaman. Lalu saya pejamkan mata saya dan mengingat satu kebiasaan suami yang membuat saya tidak nyaman. Nah, setelah beberapa menit, dan mungkin dokter melihat reaksi tubuh saya ya, mimik wajah saya yang ketika berubah, ketika mengingat ya kejadian yang tidak nyaman atau tidak sesuai harapan, dokter bertanya, "Buka matanya Ibu, apa yang Ibu rasakan ketika mengingat kejadian itu?" Sesek Dok. Dadanya terasa sesek, nggak nyaman gitu, kesel. Oke, kesel ya. Nah, sekarang Ibu boleh pejamkan mata lagi. Saya pejamkan lagi mata saya, lalu dokter meminta saya untuk mengikuti instruksinya. Ya, sekarang Bu Sukma ikutin kata-kata saya. Teman-teman boleh sambil praktek ya. Pejamkan matanya. Nah, kemudian ikutin. Ya, ya Allah, ya Tuhan, meskipun saya merasa tidak nyaman, ya apakah itu tadi kesel, marah, kecewa, sakit hati, apa emosinya, teman-teman bisa sampaikan gitu ya dalam mata terpejam, khusyuk. Ya Allah, ya Tuhan, meskipun saya merasa tidak nyaman atas kejadian tersebut, saya ikhlas. Saya ikhlas menerimanya. Saya terima perasaan ini dengan ikhlas. Saya terima kondisi ini dengan ikhlas. Lalu beberapa saat kemudian dokter meminta saya untuk membuka mata lagi dan menanyakan apa yang saya rasakan. Bagaimana rasanya Bu Sukma? Lega Dok. Nyaman. Tadi dadanya sesak, sekarang plong.
Nah, seperti itu caranya. Seperti itu caranya ikhlas. Seperti itu caranya menerima. Oh iya ya Dok, enak ya Dok ya? Ya, saya langsung merasakannya saat itu juga, betapa tadi dada yang terasa sesak, kemudian menjadi lapang, lega. Dan tentu saja teman-teman, perubahan emosi kita akan menyebabkan terjadi perubahan pada perilaku kita, ya. Dan hasilnya ketika saya pulang, ketemu dengan suami dan kemudian mendapati, misalnya dia melakukan kebiasaan tertentu yang membuat saya sebelumnya kesel, saya tidak sekesal sebelumnya lagi. Cara saya menyikapinya pun sudah berbeda, sudah lebih tenang, sudah lebih terkendali, dan ketika saya mengingatkannya pun energinya sudah lebih positif, energi cinta, energi sayang, bukan lagi energi kesal. Dan suami bisa menerima itu dengan baik gitu. Ketika saya meminta dan beliau segera memenuhi. Kenapa? Karena yang saya transfer sudah berbeda energinya. Kalau sebelumnya yang saya transfer energi kesel gitu ya, sehingga suami tambah kesel, nggak mau dong gitu ya, masa dipaksa gitu. Nah, ketika energi saya sudah berbeda, saya mengingatkannya, memintanya sudah lebih tenang, dengan cinta, dengan sayang ya. Nah, energi ini pun dirasakan oleh pasangan saya dan dia dengan mudah memenuhinya. Ya, jadi ketika kita menerima teman-teman, kita juga akan menyaksikan berbagai keajaiban dalam kehidupan kita. Maka terimalah apapun yang menjadi ketetapan Tuhan dalam kehidupan kita. Baik, meski itu tidak sesuai harapan kita, meski kejadian itu tidak sesuai kemauan kita, terima dulu. Ya, dengan penerimaan, maka hati kita menjadi tenang, dada kita menjadi lapang, jiwa kita menjadi bahagia. Dan dengan kebahagiaan di hati kita itulah, maka keajaiban-keajaiban akan datang ke dalam hidup kita dan membuat masalah kita tidak lagi menjadi masalah, tetapi justru bisa kita sikapi menjadi sebuah anugerah. Karena dengan masalah itu, kita jadi belajar artinya ikhlas, artinya penerimaan, dan artinya sebuah ketetapan dari Tuhan. Meskipun kadangkala ya masalahnya belum selesai, masalahnya masih tetap ada, tapi dengan penerimaan hati kita, jiwa kita sudah lebih kuat dan siap menerima. Mudah-mudahan sharing kita bermanfaat, teman-teman bisa memahami dan kemudian mempraktekkan ilmu ikhlas, ilmu penerimaan ini dalam kehidupannya. Bisa juga di-share pada keluarga, sahabat, ataupun teman-teman tersayang. Insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon dukungannya untuk channel Sukmadiarti Psikolog. Boleh di-like, share, dan komen di postingan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Terima kasih.